Baswedan bersama Puan, ya kan, kelihatanlah partai punya jubir partai bicara tentang ideologi partainya, bukan nggak jelas. Kalau sekarang kan nggak jelas. Orang seperti Anies Baswedan nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu nggak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini nggak jelas, punya efek kepada massa, yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya nggak mau bayar dong. Kan begitu cara Bohir itu berpikir. Bahaya nih kalau ini yang kita calonkan. Atau partai politik bilang, waduh, kalau kayak begini cara ngomongnya calon kita, bisa tergerus partai kita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, saya itu kadang heran kepada sosok Fahri Hamzah yang sering sekali melemparkan kritikan pedas, tajam kepada Anies Baswedan, seakan-akan Fahri ini tidak mampu melihat ide, gagasan dan gambaran Pak Anies untuk terkait mau dibawa kemana Indonesia ini dalam konteks kepemimpinan nasional. Pak Fahri seperti sangat meremehkan Pak Anies, dan berikut kita akan saksikan bagaimana Pak Fahri menantang Pak Anies untuk mengeluarkan ide-idenya. Nah, dan langsung kita saksikan Pak Anies dalam sebuah pidatonya yang sungguh luar biasa. Saya kira kalau Pak Fahri menyimak ini dengan baik, maka dia merasa seperti tertampar oleh Pak Anies Baswedan. Mari kita saksikan berikut ini. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka dari kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini, untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat, tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau, keluarga sejahtera karena upahnya layak, dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus, bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas, mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya, dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo.
Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nila saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Ya, sahabat Pena Ufuk, Fahri Hamzah memang sering sekali memberikan kritikan yang sangat tajam kepada Pak Anies Baswedan. Seperti Pak Fahri ini merasa seakan-akan jauh lebih pintar daripada Pak Anies, yang dimana Pak Fahri ini seperti menempatkan dirinya yang serba tahu segalanya, sehingga di video tadi kita saksikan, dan itu hanya satu sepenggal kritikan Pak Fahri kepada sosok Anies Baswedan, di mana Fahri Hamzah meminta Pak Anies untuk mengeluarkan pikiran-pikiran besarnya yang selama ini ternyata ya sekelas Pak Fahri Hamzah tidak mampu menangkap dengan utuh, dengan baik apa yang selama ini Pak Anies perankan, baik ketika dia berada di jabatan publik misalnya, seperti ketika dulu menjadi Menteri Pendidikan, dan juga ketika menjadi Gubernur Jakarta, di mana Pak Anies ini menghadirkan ya terobosan karya-karya yang sangat spektakuler dan sangat membanggakan tentunya bagi Jakarta dan juga Indonesia secara umum, karena dibawa ke pemimpinan Pak Anies Baswedan, Jakarta kala itu yang masih berstatus ibu kota Indonesia tentu sangat terkenal di kancah global, bahkan bisa disejajarkan dengan kota-kota modern di dunia. Itulah berkat kepemimpinan Pak Anies, dan perlu diketahui bahwa itu dalam waktu yang relatif singkat, hanya satu periode kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Dan belum lagi saya kira sekiranya Pak Fahri ini mengikuti dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh Pak Anies dalam pidato beliau, baik itu di forum-forum, di kampus-kampus, dan di berbagai tempat. Pak Anies punya gagasan yang selalu menarik tentang Indonesia ini dari berbagai sektor instansi dan pemerintahan. Bahkan lebih dari itu, Pak Anies ini setiap mengeluarkan konsep, maka kebijakan-kebijakan yang diprioritaskan adalah mengedepankan kepentingan rakyat menengah ke bawah. Itulah sosok Pak Anies Baswedan. Kita juga tadi sudah dengarkan pidato beliau yang siapapun mendengarnya serasa air mata kita akan jatuh dengan sendirinya. Terasa apa yang disampaikan oleh Pak Anies dari lubuk hati terdalam, sangat tulus untuk mencintai Indonesia, sangat ikhlas untuk mengangkat derajat rakyat Indonesia yang masih standar hidupnya di bawah berkecukupan. Dan tentunya inilah Pak Anies Baswedan yang dimana Pak Fahri tidak mampu melihat itu. Sekian, terima kasih.